Halo guys, apa kabar? Oke, saya mengucapkan selamat tahun baru. Mumpung masih dalam suasana tahun baru, semoga di tahun ini kita punya impian, kita punya cita-cita di tahun ini bisa tercapai di tahun ini dengan baik. Oke guys, hari ini saya akan mewawancarai salah satu konten kreator YouTube yang sebagian teman-teman atau kakak, om dorang, dan tante dorang mungkin sudah tahu atau pernah melihat konten YouTube. Sebelumnya kita akan mewawancarai orangnya. Coba kita melihat cuplikan YouTube-nya. Nah, itu tadi saya melihat cuplikan video. Kira-kira ada yang pernah melihat videonya atau sudah pernah mengenal orangnya? Jadi untuk lebih jelas, kita panggil saja orangnya. Bim Salabim. Hah! Kenapa saya ada di sini nih? Bro, bisa di sini, Bro. Wah, tadi saya di rumah cuci piring ini. Nanti sama mama marah ini, bagaimana ini? Bah, ini di mana nih? Bro, di sini tempat sangat istimewa bisa hadir nih, Bro. Istimewa apa? Isa piring belum selesai cuci nih. Wah, Masih tumpukan banyak ya, Bro? masih banyak sekali. Orang tamu rumah banyak sekali nih. Makan ini. Ini sama mama cuci. Makan. Kok cuci piring makan tapi macam badan tambah. Ale. Bos, lihat ya. Tanggal 25, 26, terus sampai lagi tahun baru ini, tanggal 1, tanggal 2. Ini tinggal peta, pegang tangan. Oh, makan peta. terus. Makan. Ada saya lihat bukan tambah begini tapi tambah begini, Mas. Ya, jadi sebenarnya bukan saku yang makin besar tapi perut. Tapi perut yang masih berkembang. Oke. Bo, kita Tahun baru dulu. selamat tahun baru. Sangat luar biasa. Bangga sekali. Oke. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, Bro. Iya, tak kenal maka tak Sebelumnya sayang. boleh perkenalkan mungkin Mas namanya? Nama apa nih? Nama panjang kah? Nama pendek? Nama Ya, samaran? nama sesuai dengan KTP. Oke. Ya. Kalau nama sesuai dengan KTP itu berarti nama lengkap toh? Nama lengkap. Nah, nama Betul. lengkap. Jadi kalau nama lengkap saya itu Sapriandi Tarigan. Dari tarikan ya. Sapriandi Tarigan. Bisa Tapi dipanggil itu Rian. Kalau Rian. di sini teman-teman panggilnya Rian. apa gitu. Oke, dipanggil ya. Asal dari mana? Kalau ya sesuai dengan marga, Tarikan ya, Tarikan Medan, Batak. iya. Batak. Jadi, Batak. Saya ini Batak Karo. Oh, Batak Karo. Oh, berarti Batak ini Ada yang- macam-macamnya. Oh, bukan Jadi hanya kalau misalkan mayoritas tadi- Batak semua itu. Oh, ada bagi-bagi juga. Ya, ada terbagi-bagi. Jadi kalau tadi misalkan bro panggil saya Horas itu bukan sebenarnya bukan dari saya. Jadi kalau saya kan Batak Karo. Iya. Batak Karo itu Horas. panggilannya sapaannya itu Mejohajua. Maju-ajua. Ya, Mejohajua. Kalau dia Batak Toba, Batak Itu Batak Karo? Ya, Batak. Maju-ajua. Kalau Batak ketemu nanti teman mungkin ada Batak Toba atau Batak Simalungun. Simalungun. Nah, itu sapaannya Horas. Sapannya Horas. Nah, tapi ada lagi Batak Mandailing. Oh, Batak Mandailing. itu dia Juah-juah. Jua-jua. Dairi. Dairi. Itu Papak Dairi. Itu Juah-juah. Jadi tidak Horas semua. Beda-beda. Kan saya biasa lihat tuh orang Batak Horas. Ya. Ya, Orang kan taunya begitu. Horas, ya. Karena kita kan Tapi sediakan. di situ kan terbagi-bagi. Ada Batak Karo, ada kebaik, Batak. kebaik. Makanya kalau ketemu orang, aku bilang, "Oh, saya Batak." Tapi Batak apa dulu gitu. Oke, tanya dulu, Batak apa dulu?
Saya Batakaro. Batakaro ya. Batakaro, Maju kampung Ajua. ya, kampung dari daerah Brastagi ke Banjahe. Maju Ajua. Maju Ajua. Maju Ajua. Itu artinya apa Maju Ajua? Itu sapaan ya seperti bilang salam sejahtera Oh, begitu. salam sejahtera. Itu sapaan ya orang Karo lah. Salam gitu ya. Iya, salam-salam. Oke. Oke. Kita tidak basa-basi. Abang sudah berapa lama membuat konten karaoke Kalau Lada ini? konten lada. Iya. Oh. Lada nih, lada dapur kan? Oh, lada ini karena Natal jadi mungkin lada yang kita pakai masak ketumbar campur aduk. Ya, lada ini lada. Lada ini maksudnya saya tuh lagu daerah. Lagu daerah. Kalau di sini Lagu kita kan daerah bilang lada. Yang Papua. Ya, yang Papua. daerah Papua. Jadi sebenarnya kalau untuk lada itu sendiri saya mulainya itu dari awal 2019. Tahun 2019. Mulai ini ya. Mulainya. Kalau untuk Mulai- kalau untuk channel sendiri itu sebenarnya sudah dari kuliah dari tahun 2015. Hanya saja ya konten yang diupload ya hanya konten-konten sembarang begitu. Maksudnya sembarang apa Mas? Ya sembarang. Ya, sembarang aja. konten-konten video-video sehari-hari kayak gitu. Oh. Tapi waktu itu mulai dari awal sekali 2019 sebenarnya saya sudah bikin konten musik, tapi hanya instrumen-instrumen musik. Instrumen itu musik. itu juga dari instrumen musik daerah-daerah saya dari Karo. Dari Karo. Nah, terus selanjutnya saya bikin juga karaoke untuk daerah saya juga. Oh, oke. Jadi sebelumnya belum ada lada Papua. Lada Papua itu di akhir tahun 2019. Oke. Abang konten itu kenapa harus lada, tidak ketumbar, kunyit, serai? Jadi Maksud saya, ya kenapa harus memilih lada itu? Jadi sebenarnya waktu itu tidak sengaja. Sebenarnya tidak sengaja waktu itu saya ketemu dengan mantan guru saya di Saya pikir SMK mantan dulu. pacar Mas. Mantan pacar. Jadi bahas itu. Jadi mantan guru. Mantan guru. Jadi dulu Pak guru saya kebetulan beliau itu suka menyanyi, Nah, tidak sengaja mungkin dia dulu lihat konten saya. Lihat video saya karena itu kan saya share di Facebook. Waktu itu konten yang lagu daerah saya. Iya. Nah, mungkin dia buka, dia lihat, terus dia request, dia minta coba buatkan lagu Papua lah begitu. Nah, jadi waktu itu saya bikin lagu Papua pertama, ternyata dia naik dan responnya juga positif. Positif dari teman-teman yang menonton video itu. Makanya saya coba lagi, upload lagi, ternyata sama juga dan respon positif juga. Nah, makanya saya pikir karena ini kan algoritmanya YouTube toh. Algoritmanya YouTube, jadi kita harus ikuti gitu. Ikuti supaya ini berkembang. Dan memang waktu di Lada itu saya bikin Lada itu dia subscriber, jam tayangnya dia naik. Waktu itu subscriber belum sampai 1000, belum monet juga. Berarti sudah berapa banyak subscriber itu, Abang? Kalau sekarang? Ya. Kalau sekarang baru 6.000 lah, masih lebih mahal lagi sayur kangkung. Kangkung di pasar itu kan Kangkung 10.000. 10.000 tuh. Tambah Ini 4.000 kan lagi. masih 6.000, tinggal 4.000 lagi berarti dapat sayur kangkung. Kangkung, sirih pinang, semua satu tumpuk itu. Iya. Satu ikat, sirih pinang satu. Ya, betul. Berarti sekarang sudah 6.000 subscriber. Ya, kurang lebih kayaknya 6.000 lah, saya nggak pernah cek. Kita doakan mungkin bisa naik lah. Amin. Ya, oke. Apa untungnya Abang buat konten Lada karaoke? Kalau- menurut Untungnya sebenarnya banyak. Yang pertama tentunya kemajuan itu tadi, karena responnya positif, jadi saya kayak teruskan begitu loh. Saya teruskan kontennya begitu. Itu keuntungan pertama. Tapi yang paling utama sekali, karena kan saya tinggal di daerah di Papua gitu. Papua, betul. Bagaimana caranya saya belajar secara tidak langsung? Saya belajar mengenai utamanya itu tentang bahasanya bahasa Papua ini kan, berjuta-juta mungkin banyak sekali Banyak bahasanya sekali, itu. betul. Nah, dengan saya membuat konten tentang Lada ini,
Hmm. Jadi mau tidak mau, saya akhirnya tiba-tiba jadi belajar dan banyak dapat mengerti bahasa-bahasa khususnya ini bahasa-bahasa yang ada di Papua. Nah itu keuntungannya saya buat konten seperti itu. Dan ya belajar bahasa-bahasanya itu. Jadi kalau kan ada juga pepatah bilang, oh, tekan nama tak saya. Ya betul. Ketika kita sudah belajar bahasa-bahasa itu, kita kenal, otomatis kita juga mencintai budaya itu. Walaupun sebenarnya bukan budaya kita sendiri, tapi kita mencintai budaya di mana kita tempat kita tinggal ya, kita harus mencintai. Ya. Oke. Mana yang lebih susah mengiringi lagu Lada atau mengiringi lagu dari daerah Abang? Kalau untuk itu kan kita kan gini, dari kecil kan kita, untuk saya toh, Ya. saya pribadi kan waktu kecil selalu mendengar musik-musik ya dari daerah saya. Ya, Apalagi dulu kan, Abang, kan saya tinggalnya di kampung halaman. Ya. Keluarga atau tetangga segala macam atau bapak mama putar lagunya pasti lagu-lagu itu. Lagu-lagu dari Iya. daerah itu ya. Nah, untuk kita mau memainkan musik itu sebenarnya kita sudah terbiasa dengan warna musik itu, musik yang daerah saya sendiri gitu kan. Nah, ketika saya main musik yang untuk Lada Papua, lagu-lagu daerah Papua, nah itu dia punya warna musik sendiri. Ya. Ya kan, dia punya ciri khas musik sendiri Ciri khas, yang kita bukan asli Papua itu susah untuk memikirkan atau merasakan warnanya begitu. Melihat warnanya itu, bagaimana kita bikin musik supaya orang bisa terima musik itu. Nah, itu memang hal yang susah. Jadi kalau ditanya mana lebih susah, ya saya akan bilang untuk warna musik yang Papua ini saya akan lebih susah gitu. Iya. Karena memahami warna musiknya ini itu sangat beda dengan musik daerah saya. Begitu. Oke, kira-kira apa kesulitan yang Abang alami saat membuat konten Lada ini. Konten Untuk yang Lada. karaoke ya. Ya, karaoke. Kalau kesulitan itu pertamanya yang tadi sudah jelas ya. Ya. Pertamanya itu ya kita bagaimana cara membuat musiknya itu kena, maksudnya warna musiknya itu kena memang sesuai dengan nuansanya Papua itu. Bangsa Papua. Ya, untuk Lada itu sendiri itu nuansanya itu kelihatan sekali. Bayangkan lagu Papua dan lagu Ambon juga itu kan pasti berbeda, Iya, warna betul. musiknya. Pasti kita bisa bedakan lah. Bedakan ya, betul. Apalagi dengan musik saya begitu. Jadi hal tersulit yang pertama itu ya memahami warna musiknya itu. Apalagi kalau kita orang-orang pertama sekali main musik. Terutama lagi saya kan bukan orang yang profesional bikin musik, toh. Kita juga belajar otodidak. Makanya saya bilang pertama sekali yang paling sulit itu ya memang memahami warna musik. Warna musik. Selanjutnya masalah lirik. Kalau kita tahu kan lagu-lagu itu kalau misalkan ada video klipnya, biasanya itu ada liriknya. Nah, tapi kebanyakan itu banyak yang tidak ada liriknya. Iya. Banyak yang tidak ada liriknya. Terus yang paling ini juga sering juga teman request kita cari videonya, tidak ada juga liriknya. Kita cari di internet juga tidak ada. Nah, itu salah satu kesulitan juga di dalam pembuatan itunya, pembuatan video itu. Oke, Abang. Tadi Abang katakan lirik ya? Ya, lirik. Oke. Abang kan kita lihat saja bukan orang Papua. Ya. Terus Abang tahu lirik lagu Lada itu dapatnya dari mana? Jadi saya punya kalau pertama kan tadi saya bilang tadi, biasanya saya lihat dari video klip. Kalau video klip kan kadang ada liriknya. Tapi kadangnya juga tidak ada. Jadi saya juga sering sudah semua lagu Lada yang ini apa juga tidak ada lirik. Tidak ada liriknya. Jadi saya biasanya misalkan ada subscriber request, "Bang, lagu ini gitu Lada kan. ini begitu. Kadang saya bikin mereka kasih tahu ini lagu dari misalkan dari Biak atau dari Atsus atau dari mana gitu. Saya kan cari teman-teman saya yang dia daerah itu. Yang tahu bahasa itu. Jadi saya minta tolong dia, kawan bikin ke liriknya kah begitu. Nah, jadi saya tanya-tanya mereka, yang mereka buatkan. Jadi saya tanya itu juga bukan satu orang saja. Gitu ya. Biasa tanya 2 atau lebih begitu. Setidaknya 2 orang. Kenapa saya bilang begitu ya? Karena itu tadi kita harus lihat
lirik ini mana yang benar-benar mendekati. Nah, karena kita tahu bahasa Papua itu belum ada kamusnya begitu. Mungkin ada, tapi untuk lagu yang saya bilang tadi, yang beberapa ini dari beberapa daerah ini ada yang tidak memiliki kamus. Jadi kita mau patokan di mana kan tidak ada. Jadi makanya saya biasa tanya 2 atau 3 orang teman lebih, saya cari mendekati begitu. Ya, setidaknya kan orang yang menyanyi kan sebenarnya dia tahu tuh bahasanya itu apa gitu kan. Sebenarnya ya dari tinggal kalau misalkan salah ya tinggal dibetulkan sendiri saja. Tinggal betulkan saja. Makanya kalau di dalam video saya itu selalu di awal saya minta maaf itu. Ada minta maaf. Ya, minta maaf tuh kalau ada kesalahan lirik gitu. Jadi mohon dimaafkan begitu. Ya harus maklumi lah, mau bagaimana lagi. Tidak ada yang jadi patokan. Kan kita juga kan manusia tidak sempurna. Ya betul. Pasti ada salah. salah. Ada salah ya. Sekali. Nama juga kesalahan teknis dan juga kesalahan kita manusia yang tidak sempurna. Yang sempurna kan yang hanya di atas. Iya, betul. Oke, Abang. Selama merintis, apa tantangan yang Abang dapat selama membuat konten karaoke Lada ini? Itu kalau tantangan itu dia sama ya dengan yang 2 ini. Pertama tentang lirik tadi itu. Lirik tari dan warna lagu itu. Kita bagaimana harus bikin dia harus suasananya tuh tetap dengan Lada Papua begitu. Bisa aja kan kita bikin versi modern atau apa gitu, tapi tetap yang namanya Lada dia punya warna sendiri. Ya, betul. Dia punya warna sendiri. Nah, itu pertama. Dan yang paling tersulitnya itu tertantang kalau misalkan musiknya itu memang alat musik yang tradisional betul. Jadi kalau misalkan masih pakai ini gitar tuh kecil itu ukulele ya, betul. Baru masih pakai bass ini, bass duduk itu terus dengan tifa gitu kan. Kalau kita pakai pakai keyboard itu kan kadang kan tidak ada programnya. Jadi kan kita bikin mendekati begitu. Itu tantangan terberatnya di situ. Oke sih. Oke Abang, tadi kita sudah bicara sini sana tentang Lada. Sudah ya kolaborasi semua tadi ya, sudah campur aduk, sudah tumis, sudah enak sekali Bang. Oke, ini pertanyaan saya yang paling sangat saya penasaran. Iya. Apa sih pekerjaan Abang? Pekerjaan? Ya. Kalau pekerjaan utama. Ya, utama lah begitu. Kebetulan saya ini mengajar. Mengajar di mana Bang? Saya mengajar di sekolah SMK Muhammadiyah Serui. SMK Muhammadiyah. Dan ada 2 sekolah sih, satunya di SMP Negeri 2. Itu juga baru masuk. Saya honor sih, masih honor. Mengajar matematika. Oke, Bang, selain Abang honor, kan ini honor pasti kan butuh juga dapat uang sampingan ke apa. Itu selain ada pekerjaan sampingan kan tidak Bang? Sebenarnya ada ya, tidak terlalu banyak juga ya, kadang-kadang ada gitu. Ya biasanya ya ngeles begitu ya. Musik juga, terus kadangkala mengiringi ya kalau ada job ibadah begitu kan butuh main musik atau Natalan gitu, kadang juga kita ambil. Atau kadang juga karena kebetulan saya waktu itu SMK dari SMK jurusan komputer, jadi ada beberapa juga ya kita perbaiki barang-barang yang berhubungan dengan komputer gitu, kerusakan baik itu secara hardware atau softwarenya begitu. Ya kadang ada tipnya, kadang cuma terima kasih begitu ya, syukuri saja lah. Merupakan doa juga ya. Ya syukuri apalah itu. Oke Bang, apa pesan Abang buat tentang konten Abang tentang Lada ini, bahkan budaya ini? Apa pesan Abang? Kalau ini saya hanya tujukan ke anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Oke, siap. Kita bicara ke orang tua, ya mereka pastinya lebih paham sih sebenarnya. Cuman ini di sini ini sebenarnya menarik. Untuk anak muda sekarang kan kita tahu bahwa kalau anak muda sekarang itu lebih cenderung ke arah-arah, ini kita bicara di lagu-lagu ya. Lagu-lagu yang lebih modern begitu. Kadang lagu-lagu yang tradisional seperti Lada itu kadang anak-anak muda ini sudah mulai lupakan. Jangankan di lagu, di tarian saja anak-anak sudah mulai tinggalkan. Betul, misalkan sekali. Ya seperti mungkin Pak Guru juga lihat mereka lebih senang
dengan tari apa itu yang Ya di taktika itu yang TikTok. TikTok kah TikTok. atau apa ini patola-patola Itu kah? lagi. Bang. Padahal mereka masih anak-anak muda yang sebenarnya itu mereka lah Harus generasi kembangkan penerus, ya, ya. budaya mereka Nah, begitu. jadi pesan saya ya tuh adik-adik yang masih muda, khusus kita yang di Papua juga dan juga mungkin di arah saya mungkin kalau teman-teman yang nonton. Ya. Kita itu harus menjaga dan melestarikan kita punya budaya. Budaya begitu. Baik itu bahasa, kita punya lagu daerah, tarian daerah itu kita harus jaga, kita harus teruskan. Kenapa? Mau kita bilang saya ini itu, tapi yang namanya budaya itu dari nenek moyang kita, itulah harga mati kita. Harga mati. Itu jati diri kita. Ya kita bilang saya Papua gitu. Nah, kita tanya kok bisa ini kah tidak? Iya, Bisa betul. ini kah tidak? Kok tidak bisa sama sekali. Yang kau tahu cuman patola kah? Yang kau tahu cuman lagu-lagu Iya, betul. yang ya tidak karuan begitu. Padahal lagu-lagu itu kan bagus itu. Kadang orang berpikir bahwa lada ini atau budaya ini jadul. Banyak kan orang bilang, oh itu sudah tertinggal sekali begitu, tidak modern. Ya modern. Karena mereka tidak tahu bahwa ini kayak jati diri kita. Itu dari nenek moyang kita. Ibaratnya begitu toh. Iya, betul. Nah, makanya kita harus tetap jaga, kita harus belajar. Karena kalau kita melihat waktu makin ke depan, waktu berjalan, seiring berjalan waktu, kita punya orang tua, kita punya Betul. nenek moyang kita, nenek kita kayak begitu, pasti akan pergi toh. Tiada. Akan pergi tiada. Kalau kita belum mewarisi semua itu, siapa yang meneruskan? Betul. Siapa yang meneruskan? Itu akan menghilang, jadinya akan menghilang. Menghilang, betul. Jadi kita mau bilang saya ini nih, tapi kalau kita sudah lupa barang itu, ya percuma gitu. Karena itu jati diri kita. Maka saya kasih pesan ke adik-adik yang masih muda, teman-teman juga yang kaum muda, mari kita jaga, kita lestarikan. Itu saja sih Pak Guru. Oke Pak Guru, makasih banyak sekali. Ini salah satu pertemuan yang sangat menginspirasi ya buat guys, Ya, sama-sama. buat anak-anak muda ya. Marilah kita jaga. Akan budaya. Ya. Karena ini Jati sangat jati diri kita yang harus kita jaga. Jangan jauh-jauh, Bang. Saya juga saja tidak tahu bahasa karena itu Karena ya dari orang tua, maksudnya itu mulai hilang. Terkadang itu, makanya dengan Pak Guru punya lagu-lagu ini kan bisa juga, ya, walaupun bukan orang Papua sih, itu satu hal yang menjadi satu pertanyaan. Bukan orang Papua tapi dia masih punya hati yang mau menunjukkan bahwa ini loh ya budaya dimana- kita. Istilahnya kan kita di mana kita berpijak. Berpijak ya. Saya hidup besar di sini, saya makan di tanah ini, saya wajib mencintai tanah ini. Tanah ini betul. Saya wajib mencintai budaya yang ada di sini. Jadi ya, mari sama-sama. Sama-sama ya. Kalau saya saja bisa, kenapa kamu tidak harus tidak mencintai budaya ada gitu. Kita sama-sama mencintai tanah yang sudah memberi makan, yang sudah memberikan kita hidup. Hidup. Yang begitu, itu saja. Oke Pak Guru, makasih banyak Sama-sama. sekali atas pertemuan ini. Oke guys, ini salah satu konten kreator yang luar biasa yang menginspirasi. Ya, sama-sama Jangan belajar. juga lupa like link yang ada di bawah ini. Ini Pak Guru punya channel yang sangat membangun kita. Biarlah channel ini membangun dan menginspirasi kita semua untuk tetap menjaga akan budaya kita. Betul. Oke Pak Guru, makasih banyak Sama-sama. atas pertemuan yang luar biasa. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Jangan di lupa lain waktu. Subscribe, Subscribe. share Wes. channel ini. Oke, bye. Sampai jumpa.